Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Jian Afifah Magrisya Profesi dengan NIM 1107621203 selaku mahasiswi PGSD FIP UNJ akan menyampaikan opini tentang kasus BSI, yakni hilangnya uang nasabah sebesar 378 juta di BSI dari segi perspektif hukum terhadap nasabah BSI atas kasus hilangnya uang senilai 378 juta rupiah sebagai perlindungan hak asasi warga negara pada mata kuliah dasar hukum ilmu dan kenegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasus BSI tersebut. Nah, baru-baru ini, sebuah laporan viral di media sosial menyatakan bahwa seorang nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI telah kehilangan uang sebesar 378 juta rupiah. Nasabah tersebut mendapati bahwa dana perusahaannya raib atau habis. Setelah dilakukan pemeriksaan mutasi, diketahui bahwa rekening perusahaan korban atas nama PT Amanah Sejahtera bersama properti telah melakukan transaksi transfer sebesar Rp378.025.000 ke 3 rekening di luar negeri dan nasabah tersebut telah meminta BSI untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang dituju. Namun BSI tidak dapat melakukannya. Selama proses penelusuran, nasabah juga menyebutkan kesulitan komunikasi dan penyelidikan BSI dalam menemukan titik terang. Akhirnya, nasabah memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Menanggapi keluhan tersebut, PT Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa nasabah tersebut terkena indikator phishing pada bulan April tahun 2023 yang tidak terkait dengan kesalahan sistem yang ada di BSI. Atas nama Bank Syariah Indonesia, BSI mengimbau kepada seluruh nasabah untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan dan kejahatan digital. Nasabah juga diingatkan untuk tidak memberikan informasi pribadi seperti PIN, kode OTP, atau paspor kepada siapapun, termasuk kepada petugas BSI sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan opini dari saya. Sudah seharusnya perbankan sebagai salah satu komponen dari sistem keuangan dan sistem pembayaran mutlak diperlukan. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan harus dijaga, karena kepercayaan merupakan komponen yang paling mendasar dari keberadaan bank. Perlindungan konsumen atau nasabah diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen atau nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen juga harus berkeadilan dan tidak bersebelah. Asas-asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PK Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar penetapan hukum, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, dan juga asas kepastian hukum. Melalui penyisipan pasal 18 dalam undang-undang tersebut, UU Nomor 8 Tahun 1999 bermaksud untuk melindungi nasabah bank dengan membatasi klausul-klausul standar yang ditetapkan oleh bank. Perlindungan konsumen mengacu pada peraturan dan hukum menyeluruh yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen saat mereka berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Kewajiban konsumen dan produsen berasal dari upaya mereka untuk memenuhi permintaan, serta upaya untuk mengatur kegiatan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini mengawasi langkah-langkah untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kepentingan dan privasi konsumen. Nasabah sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum ketika mereka menggunakan produk jasa bank. Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat luas, khususnya nasabah. Hilangnya dana nasabah akibat pencurian data melalui modus skimming disebabkan oleh kurangnya perlindungan bank terhadap konsumennya. Hal ini merupakan akibat dari kegagalan bank dalam melindungi konsumennya, dan juga lembaga perbankan ini juga kan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.
Pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas bahwa bank wajib menjamin keamanan dan keselamatan dana nasabah sebagai pengguna jasa bank yang telah mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh bank. Nasabah didefinisikan sebagai pengguna jasa bank yang mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh bank, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 37B nomor 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi, jika terjadi kasus kejahatan pihak ketiga dengan modus skimming seperti contoh kasus tersebut, maka pihak bank juga harus bersedia terlebih dahulu untuk mendengarkan pendapat dan keluhan nasabah seperti yang telah dijelaskan pada pasal 4, serta mendapatkan perlindungan dan penyelesaian kasus kejahatan pihak ketiga tersebut secara benar dan jujur. Pihak bank dapat dituntut atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh nasabah debitur jika mengungkapkan informasi tentang nasabah yang menurut nasabah merugikan dirinya sendiri. Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan untuk kasus ini. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi, pada kasus hilangnya uang nasabah BSI atau Bank Syariah Indonesia, nasabah berhak atas hukum perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap segala resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan atau kegiatan usaha bank seperti misalnya pemberian informasi mengenai kemungkinan timbulnya kebocoran data diri nasabah serta permintaan untuk bertransaksi secara aman dan hati-hati. Dan yang kedua itu adalah perlindungan langsung, yaitu perlindungan konsumen secara langsung terhadap segala resiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebijakan atau tindakan usaha bank. Seperti perlindungan langsung kepada nasabah terhadap bahaya kerugian sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Sebagaimana berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Seperti yang tercantum pada pasal 7G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bank wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang ataupun jasa yang diperdagangkan, yaitu ganti rugi sejumlah uang milik nasabah yang sebelumnya hilang akibat skimming yang tidak dilarang. Baik, sudah selesai opini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.